Halo Rebaners, selamat datang di channel Alur Cerita Film Terepek Clips. Konten kali ini kita sajikan alur cerita sebuah film yang sangat menarik nih, berjudul Ready Player One yang rilis pada tahun 2018 yang lalu. Disutradarai oleh Steven Spielberg, film ini menceritakan sebuah game virtual reality di masa depan. Yap, langsung saja siapkan sikat goreng dan kopi Anda, nyalakan kipas angin, kencangkan sarung, come on. Di awal film, pada tahun 2045 kota Columbus, Ohio, diperlihatkan pemukiman rumah susun kumuh yang disebut The Stack. Seorang remaja bernama Wade Watts berjalan menyusuri pemukiman tersebut dan memperlihatkan aktivitas penduduknya sedang menggunakan perangkat virtual. Wade kemudian masuk ke dalam celah sempit di antara tumpukan mobil yang ternyata ada ruang rahasia di dalamnya. Wade mengecek perlengkapan virtual gamingnya dan bersiap memasuki dunia virtual. And that's why Halliday, and then he built it. Dunia virtual tersebut bernama Oasis. Di dalam Oasis, kita dapat melakukan apapun, pergi kemanapun, dan menjadi apapun sesuai keinginan. Oleh sebab itulah, dari kalangan tua maupun muda banyak bermain game virtual Oasis. Wade mempunyai avatar yang ia beri nama Parzival dan mempunyai teman mabar bernama Edge. Edge sedang berada di planet Doom, merupakan tempat paling berbahaya di Oasis, namun demikian tempat paling sempurna untuk looting mengumpulkan koin. Edge di planet Doom sedang mabar bersama Daito dan Shaw untuk membantu mereka mendapatkan artefak kuno Gregarious yang dapat merubah menjadi robot raksasa selama 2 menit. Semua itu tidaklah mudah, jika kalah akan kehilangan semua yang dimiliki pemain tersebut. Since people spend most of their time in the losing your shit mean losing your shit. Oasis diciptakan bersama oleh James Halliday dan Adgen Morrow yang dirilis di tahun 2025. Saat dirilis, game tersebut sukses besar dan menjadikan mereka kaya raya. Namun, setelah beberapa tahun kemudian, Morrow mengundurkan diri dan menjadikan Halliday pemilik tunggal perusahaan terbesar tersebut. Lalu, pada tanggal 7 Januari 2040, Halliday meninggal dunia. Sebelum itu, Halliday meninggalkan sebuah tantangan untuk pemain di Oasis, yaitu tantangan memburu Easter egg. Melalui pesan rekaman yang ditinggalkan oleh Anorak, avatarnya James, pemain yang berhasil mendapatkan Easter egg akan mendapatkan kendali penuh perusahaan Oasis. Untuk mendapatkan Easter egg, pemain harus menemukan 3 kunci yang telah disembunyikan di Oasis, di mana kunci tersebut didapat setelah menyelesaikan setiap tantangan. 5 tahun pun berlalu, namun belum ada yang berhasil menemukan tantangan kunci tersebut. Suatu ketika muncul sebuah portal menuju sebuah balapan yang disadari para pemain itu adalah tantangan pertama kunci Easter egg. Selain Gunter pemburu telur seperti Parzival dan kawan-kawan, terdapat para Sixer yang merupakan karyawan dari IOI. Dipekerjakan paksa oleh Nolan Sorrento karena tidak bisa membayar cicilan perangkat virtual yang dijualnya. Balapan tentang kunci pertama dimulai. Parzival dan Edge bersiap memasuki mobilnya. Terlihat di samping ada seorang player yang menggunakan sepeda motor bernama Artemis. Balapan pertama dimulai. Parzival melaju di belakang Artemis sambil mengumpulkan koin dari mobil yang hancur di depannya. Mendekati garis akhir, balapan tiba seekor King Kong menghadang pemain yang akan melintas. Parzival pun berhenti dan juga menarik Artemis agar tidak hancur oleh King Kong tersebut. Singkat cerita, tidak ada yang berhasil memenangkan balapan. Setelah itu, Wade tidak bisa tidur dan memilih menemui kurator yang merupakan penjaga perpustakaan Halliday dan langsung mengamati rekaman Halliday untuk mencari petunjuk. Tantangan pertama pun dimulai kembali. Semua pemain melaju ke depan kecuali Parzival mundur dengan sangat cepat ke belakang hingga ia berhasil memenangkan tantangan pertama tersebut. Anorak. Parzival pun bertemu dengan Anorak dan mendapatkan kunci pertama serta petunjuk selanjutnya. Kemudian disusul Edge serta teman-temannya Daito dan Shaw mengikuti cara Parzival dan Artemis sehingga 5 orang itu dikenal sebagai High Five di depan papan skor Oasis.
Dengan uang yang banyak yang didapat dari tantangan pertama, Parzival pun pergi mengajak Edge untuk shopping. Di lain sisi, Nolan tidak suka karena tertinggal satu langkah untuk memperoleh Easter egg. Kemudian Nolan bertemu dengan pro player bernama I-Rock dan mengajaknya mabar bersama untuk menyingkirkan Parzival. Lanjut ke Parzival yang saat ini sangat menjadi terkenal sehingga di perpustakaan Holiday pun menjadi ramai karenanya. Petunjuk selanjutnya dari rekaman Holiday menyebutkan pesta dansa dan juga seseorang yang bernama Kira. They went on a date with Ogdemoro's wife. Parzival bertaruh dengan kurator tentang Kira dan Parzival yang benar dan memperoleh koin extra life yang diberikan oleh kurator. Sesuai petunjuk yang didapat, Parzival dan Artemis pun datang ke sebuah pesta dansa. Tanpa mereka sadari, ternyata I-Rock juga berada di pesta dansa tersebut dan diam-diam mengawasi mereka. Parzival yang tanpa sadar karena dibambuk cinta, mengungkapkan identitas aslinya kepada Artemis di dunia nyata. Hal tersebut seharusnya tidak boleh karena identitas asli player harus dirahasiakan untuk keamanan player tersebut. Benar saja, I-Rock ternyata mendengar pernyataan tersebut dan segera menginformasikannya kepada Nolan. Seketika itu mereka langsung dikepung oleh Sixer prajurit IOI. Namun beruntung mereka berhasil kabur dan selamat dari kepungan para Sixers. Karena Nolan telah mengetahui identitas asli Parzival adalah Wade Watts, Nolan memberi pesan kepada Wade untuk bertemu dengannya. Akhirnya, Nolan bertemu dengan Wade dan memberi tawaran untuk bekerja bersamanya di IOI. Namun Wade menolak tawaran tersebut karena ia tahu niat jahat Nolan yang ingin menguasai dunia Oasis. Penolakan tersebut membuat Nolan tidak suka dan mengancam Wade akan meledakkan tempat tinggalnya. Setelah mendengar hal tersebut, Wade langsung pulang menuju ke tempat tinggalnya. Dan benar saja, sesaat Wade hampir tiba, ledakan itu pun terjadi dan menewaskan bibinya Wade. Kejadian itu pun membuat Wade sangat sedih. Untuk menenangkan diri, Wade kembali ke ruang rahasianya. Namun, saat ingin menenangkan diri, tiba-tiba di belakang Wade muncul seseorang yang langsung menyekapnya. Orang tersebut ternyata adalah suruhannya Samantha, yang merupakan identitas aslinya dari Artemis. Singkat cerita, Parzival, Artemis, Ed, Daito, dan Shaw mabar kembali dan mendatangi perpustakaan untuk bertemu kurator. Kali ini mereka menemukan petunjuk dari film The Shining yang merupakan film kesukaannya Holiday. Dan benar saja, mereka berhasil mendapatkan kunci giok tantangan kedua Easter egg dan mendapatkan petunjuk tantangan selanjutnya. Keberhasilan Parzival dan kawan-kawan kembali membuat Nolan tidak suka dan segera memerintahkan anak buahnya untuk memburu mereka. Benar saja, tiba-tiba anak buah Nolan langsung mengepung mereka di markas Artemis. Wade berhasil kabur, sedangkan Samantha mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian. Di luar, Wade bertemu dengan seseorang yang bernama Helen, merupakan identitas asli dari Edge yang ternyata adalah seorang wanita. Kemudian bertemu dengan Daito yang nama aslinya adalah Toshiro. Dan Shaw yang ternyata adalah seorang bocil berumur 11 tahun bernama Shaw. Beralih ke Samantha yang ternyata ditangkap dan dibawa ke markas IOI karena memiliki hutang yang banyak kepada IOI. Lalu, Wade dan kawan-kawan mengatur rencana untuk menyelamatkan Samantha. Samantha dimasukkan ke dalam penjara berbentuk mesin gaming dengan sebuah helm yang tidak bisa dilepas begitu saja. Di dunia Oasis, ternyata ia dipaksa menanam sebuah bom di daerah kastil Anorak yang terdapat di planet Doom. Sementara di dalam kastil, prajurit IOI berusaha memecahkan tantangan terakhir Easter egg, yaitu sebuah game konsol favoritnya Holiday. Jika salah memilih dan memainkan gamenya, maka akan langsung terjatuh ke dalam lubang es. Beralih ke Nolan yang sedang bersama dengan I-Rock, mereka berusaha mengaktifkan perisai dari bola sihir yang diaktifkan melalui sebuah mantra. Perisai itu pun berhasil diaktifkan dan tidak ada seorang pun yang dapat menembusnya sebelum bola mantra itu dinonaktifkan. Tiba-tiba, ketika offline di depan Nolan sudah ada Wade dan Toshiro yang menodongkan senjata. Wade memaksa Nolan untuk memberitahu di mana Samantha berada. Karena ditekan terus, akhirnya Nolan mengatakan Samantha berada di mana. Wade kemudian berjalan ke arah ruangan lain yang ternyata ada Edge di sana. Wade melepas penyamarannya menjadi Parzival, artinya Nolan tidaklah benar sedang offline. Wade dan kawan-kawan meretas akun milik Nolan dan membuatnya seolah sedang offline, namun nyatanya dia masih online di dunia Oasis.
Kemudian mereka berkomunikasi dengan Artemis yang memberi informasi akan menonaktifkan perisai sihir yang mengelilingi kastil Anorak dari dalam. Lalu, Parzival memberi arahan kepada Artemis untuk melepaskan helm gamingnya agar dapat offline dari tahanan tersebut dan bergegas menuju ruang gaming Nolan untuk menonaktifkan perisai sihir dari dalam. Sebelum itu, Samantha memberitahu Parzival untuk mengirim pesan ke seluruh pemain Oasis untuk dapat pergi ke kastil Anorak setelah ia berhasil menonaktifkan perisainya. Beralih ke Nolan yang sadar dirinya diretas, bergegas pergi ke tempat Samantha ditahan. Kesempatan itu digunakan Samantha untuk masuk dan menggunakan gaming rig milik Nolan Sorrento dan mencari tahu cara untuk menonaktifkan perisai bola sihir yang mengelilingi kastil Anorak, yaitu dengan cara mengucapkan mantra di dekat bola sihir tersebut. Di lain tempat, Parzival mulai mengirim pesan kepada seluruh player Oasis untuk mabar dengannya membantu mereka menghentikan Nolan dan pasukannya IOI agar dapat melindungi dunia Oasis. Nolan Sorrento. This guy. And now we're supposed to hand in the Oasis? Kemudian Nolan kembali ke ruang gamingnya. Melihat kembalinya Nolan, Samantha segera pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, Edge sedang mengaktifkan Iron Giant buatannya untuk digunakan dalam pertempuran melawan IOI. Akhirnya semua player game Oasis datang ke planet Doom untuk membantu Parzival menghentikan Nolan. Beralih ke Samantha, berhasil memasuki kastil Anorak dengan masuk menggunakan peralatan gaming milik IOI sendiri. Kemudian Artemis melepas sebuah drone ke arah bola sihir tersebut dan mengucapkan mantra melalui mic di dekatnya. Akhirnya perisai itu pun runtuh karena berhasil dinonaktifkan. Seluruh player Oasis pun maju ke arah kastil Anorak untuk bertempur melawan pasukan IOI. Peperangan sengit pun terjadi dan Parzival mengarah langsung menuju ke kastil Anorak. Nolan pun turun langsung ikut pertempuran dengan menggunakan sebuah robot Mega Godzilla. Mechagodzilla! Dengan menggunakan robot Mega Godzilla, sangat mudah bagi Nolan untuk menumbangkan robot Iron Giant milik Edge. Kemudian dari atas datang Daito dengan menggunakan robot Gundam yang ia dapat dari artefak kuno Gregarious. Dengan robot Gundamnya, Daito hampir dapat mengalahkan Mega Godzilla milik Nolan. Namun, karena perubahannya hanya bertahan 2 menit, Daito kehabisan waktu dan kembali ke bentuk semula. Daito pun dengan mudah dihancurkan Nolan. Kemudian dari belakang Iron Giant milik Edge bangkit kembali. Dengan bantuan Artemis, mereka melempar bom ke dalam Mega Godzilla dan meledakkannya beserta Nolan di dalamnya. Nolan yang telah offline mencari keberadaan Samantha yang menggunakan peralatan gamingnya milik IOI. Mengetahui Samantha yang masih di markas IOI, Parzival pun menyuruh Samantha agar segera pergi dari sana dengan membuatnya offline. Parzival yang berhasil masuk ke kastil Anorak dan melihat tantangan terakhir game yang sedang dimainkan prajurit IOI. Prajurit tersebut berhasil memenangkan gate adventure tersebut, namun bukannya mendapatkan kunci malah jatuh ke dalam lubang es. Parzival pun mendekat dan mencoba memainkan game adventure tersebut. Namun, tiba-tiba dari belakang Nolan dan Iroh datang dengan menahan show. Nolan kembali merayu Parzival dengan menawarkan uang yang banyak untuk ditukar dengan semua kunci Easter egg. Namun, Parzival kembali menolak dengan tegas tawaran dari Nolan tersebut. Kemudian Nolan mengancam dengan memegang sebuah bom katalis dan akan meledakkan seluruh player di planet Doom yang juga termasuk dirinya. Parzival tidak peduli dengan ancaman tersebut. Di saat Nolan akan mengaktifkan bom tersebut, Parzival menendang bom tersebut ke atas dan pertarungan by one pun terjadi. Pertarungan keduanya sangat sengit. Parzival mengeluarkan banyak jurus dengan jurus pamungkas tendangan penghancur masa depan. Nolan terpental terkena jurus tersebut, namun berhasil kembali mendapatkan bom katalis yang berada di dekatnya. Tak menunggu lama, Nolan langsung mengaktifkan bom tersebut dan membuat sebuah player di planet Doom tewas dan offline seketika. Namun, Parzival masih hidup dengan menggunakan koin extra life yang diberikan oleh kurator.
Nolan yang juga sudah offline kaget sekaligus kesal karena Parsifal nyatanya masih bertahan di dunia Oasis. Di dunia nyata, anak buah Nolan sedang melacak keberadaan Wade dan kawan-kawan dan mendapatkan koordinat mereka berada. Mendapat informasi dari anak buahnya, segera saja Nolan menuju ke lokasi Parsifal berada. Kembali ke Parsifal yang berusaha memecahkan game adventure tersebut, yang ternyata game tersebut tidak untuk dimenangkan, tetapi membuka Easter egg dengan tulisan nama pembuat asli game adventure tersebut. Dan akhirnya, Parsifal menyelesaikan teka-teki game adventure tersebut. Anorak pun muncul, artinya kunci terakhir telah didapatkan. Beralih ke dunia nyata, Wade dan kawan-kawan ternyata diserang oleh anak buahnya Nolan, yang membuat mobil di mana Wade berada bergoyang-goyang akibat serangan anak buah Nolan tersebut. Mobil yang bergoyang membuat Wade tidak stabil dan kesusahan dalam mengambil kunci di tangan Anorak. Wade memberi instruksi kepada temannya untuk mengarahkan mobil ke rumah susun The Stark untuk meminta bantuan. Akhirnya, dengan susah payah kunci tersebut sudah di tangan Wade dan berhasil memasukkannya ke lubang kuncinya. Terbuka sebuah pintu yang di dalamnya Wade disuruh untuk menandatangani sebuah surat kontrak. Beralih ke dunia nyata, anak buah Nolan tiba-tiba memasuki mobil mereka. Teman-teman Wade berusaha menghentikan anak buah Nolan tersebut. Berkat kerjasama yang baik, karena sudah sering mabar, anak buah Nolan berhasil disingkirkan dan terpental keluar dari mobil mereka. Kembali ke dunia Oasis, Parsifal menyadari kontrak tersebut hanyalah sebuah ujian, dan dia menolak untuk menandatanganinya. Dan benar saja, itu hanyalah ujian. Ruangan tersebut pun berubah menjadi kamar masa kecil Halliday, dan Anorak juga ikut berubah menjadi sosok Halliday. Diperlihatkan ada anak kecil yang ternyata adalah Halliday masa kecil. Halliday menunjukkan sebuah tombol yang fungsinya untuk menghapus semua data server Oasis berada. Hampir saja tombol itu ditekan oleh Parsifal tanpa sengaja, karena di dunia nyata ternyata mereka masih dikejar oleh anak buah Nolan. Mobil Wade dan kawan-kawan berhasil masuk ke rumah susun The Stark. Nolan yang mengikuti mereka keluar dari mobil namun dihadang oleh penduduk sekitar The Stark. Nolan yang membawa senjata mengacungkan sebuah pistol dan berjalan menuju Wade dan kawan-kawannya berada. Dalam Oasis, Halliday menyerahkan Easter egg kepada Parsifal. Dengan begitu, Parsifal akhirnya resmi menjadi pemilik dari Oasis. Ketika Nolan membuka pintu dan menodongkan pistolnya, akhirnya polisi juga datang dan langsung menangkapnya. Di saat terakhir, Parsifal bertanya kepada Halliday, apakah yang dia lihat ini hanyalah avatar? Halliday pun menjawab bahwa yang Parsifal lihat ini adalah benar dirinya. Jawaban Halliday itu membuat Parsifal semakin bingung karena Halliday sudah mati. Halliday hanya tersenyum dan pergi meninggalkan Parsifal. Kemudian Parsifal membuka kacamata virtualnya. Dari luar, mobil mereka dibuka oleh seseorang dan ternyata dia adalah Ogden Morrow. Morrow dan rekan jajaran direksinya di Oasis membawa surat serah terima perusahaan yang akan dialihkan ke Wade. Wade kemudian membagi saham perusahaan tersebut dengan teman-teman mabarnya dan akan mengelola Oasis bersama. Kemudian Morrow melempar sebuah koin yang disadari Wade ternyata dialah yang memainkan avatar kurator. Wade menunjuk Morrow menjadi penasehatnya, kemudian membuat kebijakan hari libur untuk Oasis agar semua player dapat menikmati kehidupan di dunia nyata mereka. Dan selesai sudah alur cerita film Ready Player One konten kali ini. Mimin mohon maaf jika ada alur cerita diceritakan kurang jelas. Semoga Anda semua senang dan terhibur dengan konten kali ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment agar kedepannya channel ini lebih maju lagi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.